Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-12, mulai dengan ayat yang ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Engkau juga boleh berkati waktu kami. Berikan berkat sorgawimu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu dan merindukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, bekerjalah di dalam diri kami, bahkan berkaryalah untuk kemuliaan-Mu melalui anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-12, saya akan melanjutkan dari ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia. Manusia sampai saat ini masih memiliki salah persepsi tentang mengapa mereka mau menyembah Yesus, mau mengeluh-elukan Yesus, mau menyanjung Yesus. Kesalahan demi kesalahan dicatat di dalam Alkitab atas kelakuan orang-orang tertentu, agar saya dan saudara juga ketika mengikut Yesus tidak mengikut dengan persepsi yang salah. Mereka menyambut Yesus berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Orang-orang Yahudi saat itu begitu merindukan jikalau Yesus akan menjadi pemimpin mereka untuk melepaskan mereka dari cengkraman Romawi. Kembali saat ini tidak tahu apa alasan utama Anda mengikut Yesus, menyembah Yesus, nangis-nangis buat Yesus. Apa alasan Anda melakukan itu semua? Apa alasan Anda jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen itu tidak mudah loh saudara. Tidak mudah. Nanti kita baca perkataan Yesus yang membuktikan jikalau jadi orang Kristen itu tidak mudah. Mengapa Anda mau jadi orang Kristen? Mudah-mudahan Anda menyembah, memuji, meninggikan Yesus jadi orang Kristen karena Anda telah tahu, telah menyadari jikalau Anda adalah manusia yang berdosa. Dosa akan mengakibatkan penghakiman dan penghukuman. Sebagai orang berdosa, Alkitab sudah mengajar jikalau kita sudah dihakimi. Dosa itu sendiri telah menghakimi kita, tinggal saatnya nanti kita akan dihukum. Tetapi Yesus telah datang untuk mengasihi saya, untuk mengasihi saudara. Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mati, membayar lunas segala dosa manusia, membayar lunas segala kesalahan manusia, sehingga manusia yang telah dicuri oleh iblis itu bisa kembali kepada pemiliknya,
jikalau Anda mau kembali kepada pemilik Anda yang telah menciptakan manusia pada mulanya, yaitu Yesus. Karena Yesus, Anda akan diberi kehidupan kekal. Karena Yesus, Anda bisa masuk sorga. Mudah-mudahan itu alasan utama ya, mengapa Anda menyembah Yesus, memuji Yesus, meninggikan Yesus, bahkan berani mati untuk Yesus. Karena kehidupan kekal hanya bisa Anda dapatkan di dalam Yesus yang mengasihi Anda. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan Yesus ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang Yesus. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa Yesus yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Perbuatan Yesus ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus yang sudah mati 4 hari, membuat nama dia termasyhur. Kembali mujizat yang Yesus lakukan membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari membuat nama dia termasyhur. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, apakah Anda terpancing untuk memasyurkan diri Anda dengan mujizat-mujizat? Yesus sendiri di dalam perbincangan demi perbincangan secara pribadi, jikalau Yesus itu adalah Mesias, kurang menarik banyak orang, tetapi dengan mujizat menarik banyak orang. Tetapi kalau Anda sendiri tahu, sudah membaca Alkitab, sebetulnya mujizat-mujizat itu sendiri hanya sebagai sarana agar manusia sebenarnya yang masih buta bisa melihat jikalau Yesus adalah Anak Allah, jikalau Yesus adalah Mesias, jikalau Yesus adalah Dia yang akan datang yang sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau Anda sebagai hamba Tuhan ingin terkenal dan dikenal dengan berusaha dan mencoba melakukan mujizat, salah poinnya. Beritakanlah Yesus yang bisa memberikan keselamatan bagi manusia. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan sorga bagi manusia. Itu sebenarnya yang terutama yang harus diberitakan sebagai hamba Tuhan. Meskipun itu mungkin kurang menarik bagi sebagian orang. Sebagian orang akan haus akan mujizat demi mujizat. Sehingga kembali orang yang mencari kekristenan karena haus akan mujizat, dia tidak akan pernah dipuaskan dengan mujizat. Akan selalu mencari mujizat yang lebih besar sehingga bisa-bisa lupa mengapa sebenarnya dia menyembah Yesus. Menyebut-nyebut nama Yesus hanya untuk mujizat saja, bukan keselamatan karena dosanya. Bahkan hidupnya bisa diliputi oleh dosa. Di satu sisi ada orang yang begitu giat di dalam kekristenan, giat di dalam mujizat-mujizat, tetapi di satu sisi yang lain hidupnya juga diselimuti oleh gelapnya dosa. Anda mengikut Yesus, saya mengikut Yesus karena kita menyadari dosa saya dan dosa Anda. Dosa kita akan membawa
kita kepada maut, kematian kekal. Kalau saya dan saudara sudah jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus, kita sudah ditebus dosanya oleh Yesus, ya hendaklah saya dan saudara menjauhkan diri dari dosa. Bahkan sebenarnya kita telah mati bagi dosa. Kita telah mati bagi dosa. Meskipun ada orang Kristen yang masih nyimpan, ya, berbuat dosa secara rahasia, saya hanya mau mengingatkan jikalau Tuhan itu melihat. Jikalau Tuhan itu melihat, dan biarlah saat ini, kalau itu Anda juga sadar, Anda sudah ditebus oleh Yesus dari dosa-dosa Anda. Jadi jangan diam-diam masih bermain dengan dosa. Itu nanti hanya menjadi bukti, menjadi buah kalau ternyata Anda masih belum benar-benar mau menyerahkan hidup Anda untuk Yesus selamatkan dari dosa Anda. Ya mungkin baru kepengin gitu ya, baru kepengin. Kalau Anda kembali masih bergumul, terus masih rasanya setelah Anda benar-benar ya, menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, kok dosa itu masih bermunculan kiri dan kanan. Mungkin karena latar belakang tertentu, ya. Itu bisa. Tetapi mendekatlah kepada Yesus, mendekatlah kepada orang-orang yang beriman untuk menopang Anda. Ya, jangan sendirian. Jangan sendirian. Carilah orang-orang Kristen yang hidup dekat dengan Tuhan untuk menopang Anda. Dan Anda pasti akan diberikan pertolongan dan kemenangan. Sehingga kembali intinya, biarlah saat ini saya dan saudara mengikut Yesus jadi orang Kristen karena kita menyadari akan dosa kita. Di dalam Yesus Kristus ada janji kehidupan kekal. Di dalam Yesus Kristus kita diberikan jalan untuk masuk surga. Dan mukjizat itu sendiri sebetulnya yang telah Yesus lakukan untuk menjadi tanda bagi mereka yang masih buta, bagi mereka yang masih tidak percaya, agar mereka percaya jikalau Yesus adalah anak Allah, jikalau Yesus adalah Mesias. Kalaupun saat ini Yesus memberikan mukjizat bagi Anda, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi jangan itu yang menjadi alasan Anda jadi orang Kristen. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil lihat seluruh dunia datang mengikut Yesus. Yesus tidak pernah membuat pamflet-pamflet, ya, spanduk-spanduk untuk mempromosikan dirinya, tetapi dengan mukjizat yang dia lakukan orang datang. Sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan secara murni. Kalau Anda dipakai oleh Tuhan, diberi karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya, muliakanlah Tuhan melalui itu semua, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji, yang ditinggikan, dan manusia akhirnya boleh bertemu dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena mukjizat itu, karena mukjizat hanya bertahan sampai di dunia ini, tetapi keselamatan di dalam Yesus sampai kepada kehidupan kekal. Di ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku.
dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kita membaca ada orang-orang di luar daripada kelompok orang Yahudi itu sendiri yang telah mendengar tentang Yesus, dan mereka datang ingin berjumpa dengan Yesus, ingin berbicara langsung dengan Yesus. Tetapi setelah mereka datang dan menjumpai Filipus dan berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Setelah Filipus dan Andreas pergi menyampaikannya kepada Yesus, Yesus tidak langsung menjawab, "Ya, silahkan." Tidak. Tetapi jawaban yang Yesus berikan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Berita tentang Yesus sudah keluar melampaui orang-orang Yahudi itu sendiri. Nama Yesus sudah tersebar. Karena memang meskipun Yesus secara khusus telah lahir melalui orang-orang Israel bangsa Yahudi ini, tetapi kedatangan Yesus dan kematian Yesus bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi dunia, bagi dunia. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dengan kematian Yesus, maut dikalahkan. Iblis telah dibunuh kuasanya. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, manusia yang percaya kepada Yesus diberi kehidupan, kehidupan kekal. Karena Yesus telah mati agar kita diberi kehidupan kekal. Kematian Yesus adalah untuk membayar lunas segala dosa manusia. Sehingga kembali, agama-agama mengajarkan kebaikan, itu baik dan dipuji. Tetapi kebaikan itu sendiri tidak cukup untuk membuat seseorang untuk bisa masuk surga. Karena ganjalannya, batu sandungannya adalah dosa itu sendiri. Seseorang yang sudah berdosa tidak lagi sempurna. Dia sudah cacat di mata Allah. Apa yang sudah cacat adalah cacat. Tetapi Yesus yang sempurna telah datang ke dunia, telah mati bagi dosa manusia. Sehingga setiap manusia yang percaya kepada Yesus, Allah akan menghakimi manusia itu di dalam Yesus yang sempurna melalui imannya. Iman percayanya, jikalau Yesus telah mati bagi orang itu, jikalau Yesus telah mati bagi Anda, Anda akan dilayakkan oleh Allah untuk masuk surga, diberi kehidupan kekal, karena Anda telah menyerahkan hidup Anda untuk percaya kepada Yesus yang telah mati mengasihi Anda, untuk memberikan kehidupan kekal bagi Anda, untuk memberikan keselamatan bagi Anda, untuk memberikan surga bagi Anda. Itu saudara. Dan sebagai orang Kristen, kita juga sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan jikalau saya dan saudara
sudah mati bagi dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Disitulah kita akan berbuah. Kita akan berbuah. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang bisa berbuah jikalau kita masih tinggal di dalam dosa. Dan itu pun akan menjadi kontradiksi. Bukan berarti kembali sebagai orang Kristen Anda langsung jadi sempurna, tetapi Anda akan terus disempurnakan. Semakin Anda disempurnakan Tuhan, buah Anda juga akan bertumbuhan. Sehingga tadi saya katakan jadi orang Kristen itu tidak mudah. Di sini Yesus berkata ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bagi orang Kristen yang telah mengaku jikalau dosanya sudah ditebus oleh Yesus, jikalau hidupnya sudah dibeli kembali oleh Yesus, sudah dibayar lunas oleh Yesus dari cengkraman dosa, dari tipu muslihat iblis, Anda milik Yesus, dan yang Anda layani adalah Yesus. Anda pun akan bersedia mati karena Yesus yang mengasihi Anda. Jikalau Anda harus dianiaya, jikalau Anda harus dimusuhi, jikalau Anda harus dibunuh oleh dunia ini, Anda tidak akan kembali kepada dunia ini, karena dunia ini akan binasa. Meskipun dunia ini mengancam Anda, kalau Anda mati, tetap beriman kepada Yesus, Anda tidak mati. Anda beroleh kehidupan kekal yang sebenarnya. Di situ saya dan saudara bergumul di dalam daging ini. Di situ kita menyadari, kalau kita tidak benar-benar bertumbuh mengerti isi Alkitab, mungkin emosi kita yang berkuasa sebagai orang Kristen, tetapi pengetahuan kita dangkal. Oleh karena itu, bacalah Alkitab, saudara, sehingga Anda akan bertumbuh dan tambah mengerti mengapa Anda mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu tidak mudah, lebih-lebih di awal-awal sebelum Anda sendiri mempelajari bagaimana sebenarnya mengikut Yesus menurut Alkitab, bukan menurut khotbah pendeta, bukan menurut kata-kata saya, tetapi menurut bagaimana Anda sendiri akan mendapatkan pengajaran itu dengan membaca Alkitab. Barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hamba-hamba Tuhan sebetulnya diberi contoh oleh Yesus sendiri. Di dalam kesederhanaan, di dalam segala keluguan, ketulusan, melayani untuk jemaat Tuhan. Tidak untuk memperkaya dirinya, tidak untuk memperkaya emosinya, tidak untuk bersembunyi bagi emosinya. Sehingga kembali saudara, sebagai pendeta, pastor pun hamba Tuhan, mereka memiliki alasannya masing-masing mengapa mereka menjadi hamba-hamba Tuhan tersebut. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan itu benar-benar mencontoh Yesus. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang dia layani. Tidak mudah, tidak mudah. Dan kalau Anda hamba Tuhan, Anda sendiri tahu, menjadi hamba Tuhan yang mengikuti Yesus tidak mudah. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat seperti ini. Kematian Yesus karena kasih Yesus kepada manusia. Dia bisa menyelamatkan dirinya, tetapi bukan untuk itu. Kedatangan Yesus untuk memberikan dirinya sendiri, untuk mengasihi saya, untuk mengasihi Anda, untuk mengasihi dunia, agar dunia di dalam kasih Yesus yang sudah
tercurahkan di atas kayu salib itu, dunia beroleh jalan untuk diselamatkan. Anda beroleh jalan untuk bisa masuk sorga. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat sedang berbicara dengan dia. Ketika suara itu terdengar, masing-masing mempunyai opininya sendiri. Tetapi jelas itu adalah perkataan dari surga yang berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Suara Allah Bapa dari surga kepada Yesus sendiri. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Agar kamu percaya, agar orang-orang itu percaya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sehingga kembali suara yang datangnya dari sorga, yang didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Yesus katakan itu sebetulnya untuk kamu, agar kamu percaya. Jikalau itu datangnya dari sorga. Yang ditujukan kepada Yesus. Yesus datang dari sorga. Yesus bukan sekedar manusia belaka. Yesus bukan anak haram, seperti yang mungkin sebagian Anda pernah dengar. Itu semua adalah pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis. Iblis itu cerdik. Dia akan memakai segala cara agar Anda, manusia, akhirnya tidak percaya, bahkan menjelek-jelekkan Yesus, bahkan memusuhi Yesus, bahkan membunuh Yesus. Tetapi saat itu juga kembali, mereka diberi tanda dari sorga tentang siapa sebenarnya Yesus. Sejauh mana Anda yang mendengar saat ini, mengapa Anda masih belum mau percaya kepada Yesus? Banyak sekali tanda-tanda yang sudah diberikan Allah agar Anda percaya kepada Yesus. Semoga Anda menemukan itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dunia telah dihakimi. Mereka yang menolak Yesus, mereka yang memusuhi Yesus, mereka yang menyalibkan Yesus telah dihakimi. Dan aku, Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib itu, Yesus akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Kematian Yesus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bangsa Israel, tapi untuk semua orang, semua bangsa, untuk Anda. Tidak peduli siapa Anda, siapa latar belakang Anda. Putih, hitam, kuning, merah, hijau. Kematian Yesus bagi Anda semua. Tidak ada pemisah di dalam Yesus. Di dalam Yesus, kita semua kembali disatukan. Manusia dilahirkan dari Adam dan Hawa. Dan saat ini, manusia telah bertumbuh dan manusia telah terpisahkan, memisahkan diri, tetapi di dalam Yesus itu kita kembali dipersatukan dengan manusia lain dan dengan Allah yang telah menciptakan manusia. Di dalam Yesus tidak ada rasialisme. Itu kita juga harus bertumbuh sebagai orang Kristen. Hati-hati, karena orang Kristen juga bisa terpengaruh oleh rasialisme, sehingga kita melihat yang miskin, kita melihat warna kulit yang lain, kita merasa lebih daripada mereka. Kita semua sama di hadapan Allah.
kita semua sama memerlukan Yesus karena dosa-dosa kita. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Yesus akan mati, yaitu di atas kayu salib itu. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Saudara, bedanya kalau Anda mendengarkan khotbah topik demi topik. Bukan berarti salah dan tidak baik, tetapi kalau Anda mau komplit, Anda sendiri juga perlu membaca seluruh Alkitab. Dari kitab satu ke kitab lainnya, dari ayat pertama sampai penghabisan, sehingga Anda akan mendapatkan pengajaran Alkitab yang lengkap. Dan orang-orang ini berkata, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia? Karena mereka tidak membaca sendiri kelengkapan kitab-kitab yang ada pada mereka, kitab-kitab hukum di Perjanjian Lama, maka mereka hanya mengatakan apa yang mereka tahu, yang tidak lengkap. Sedangkan kematian Yesus, kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus itu telah dicatat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama juga. Di dalam kitab Nabi Yesaya begitu jelas, di dalam kitab Mazmur. Jadilah orang Kristen yang mengerti isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga Anda kalau mendapatkan pengajaran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan Alkitab, Anda bisa mengerti, bisa mendeteksi. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saat itu waktu Yesus begitu mepet, Yesus masih mendorong mereka agar mereka percaya kepada Yesus yang adalah terang itu. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saya dan saudara yang sudah jadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam terang. Dan hendaklah hidup saya dan hidup saudara juga, meskipun di tempat-tempat yang tersembunyi, di rumah-rumah pribadi kita, di kamar pribadi kita, kita juga hidup di dalam terang. Karena itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam terang meskipun kita tinggal di tempat yang tersembunyi. Biarlah ini juga boleh mengingatkan saya, mengingatkan saudara, lebih-lebih di masa-masa yang demikian ini, kita banyak tinggal di rumah kita masing-masing, kita banyak tinggal di kamar kita masing-masing. Ingatlah, di dalam Yesus, Anda telah menjadi anak-anak terang, hiduplah di dalam terang Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.